Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perang salib. Oke, telah kita ketahui bahwasanya perang salib merupakan perang terbesar dalam sejarah dunia. Yang mana kita ketahui bahwasanya perang tersebut terjadi kurang lebih dari 2 abad, ya, dua abad lamanya. Dan hal tersebut dikarenakan hanya salah satu penyebabnya adalah untuk merebut salah satu kota suci, yaitu Baitul Maqdis, yang mana kota tersebut terletak di Yerusalem, ya, ibu kota Israel. Oke, kaum sorry apa perang tersebut ter, uh, terjadi antara umat Muslim dan umat Kristiani, dan hal tersebut pasti terjadi, maksudnya pasti ada yang namanya faktor atau sebab mengapa perang tersebut terjadi. Salah satu faktornya adalah pertama pertama adalah faktor agama. Kaum muslimin melarang kaum Kristiani untuk beribadah di kota Yerusalem, dan hal tersebut membuat kaum Kristiani, ya, umat Kristiani marah karena mereka tidak diperbolehkan lagi untuk beribadah di kota suci tersebut, hingga mereka bersama-sama tekad untuk mengibarkan perang, ya, untuk melakukan untuk kebebasan, ya, kebebasan dalam beribadah. Salah satu alasannya tersebut begitu. Oke, faktor kedua adalah faktor politik, ya. Jadi umat Islam hampir menguasai seluruh Asia, hampir seluruh kota kecil yang ada di Asia, dan hal bukan kota kecil, ya, tapi ya hampir menguasai daerah-daerah Asia begitu, hingga umat Muslim sorry hingga umat Kristiani merasa khawatir kalau kota mereka, atau maksudnya adalah kota Konstantinopel, direbut juga oleh kaum muslimin. Dan sebelum hal tersebut terjadi, ya, mereka mengibarkan bendera perang terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang mereka inginkan. Dan faktor ketiga adalah faktor ekonomi. Pada saat tersebut, kaum rakyat biasa, ya, kalangan rendah, sangatlah minimalis dalam hal ekonomi, hingga membuat mereka merasa merasa termotivasi untuk melakukan perang, karena pada saat itu dari pihak gereja atau kerajaan mengatakan jika siapa yang jika siapa yang berpartisipasi dalam perang maka akan dibebaskan dan diberi kesejahteraan, ya, jika mereka memenangkan peperang tersebut begitu. Dan tentu mereka sangat termotivasi, ya, dalam mengikuti perang salib, ya, untuk kesejahteraan mereka tentunya. Dan itu sajalah yang mungkin saya dapat sampaikan, maksudnya faktor-faktor yang dapat saya sampaikan mengapa perang salib terjadi gitu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah dan pembelajaran dari perang salib. Pertama adalah dari kubu bangsa Eropa, ya. Jadi mereka setelah peperangan perang salib, mereka banyak mendapatkan hal positif dari kejadian tersebut. Salah satu contohnya adalah dari hal pengetahuan. Mereka mulai sadar bahwa mereka sangatlah lemah dalam hal pengetahuan, karena pada saat tersebut Islam sangatlah jaya, tentunya sangat dalam bidang pengetahuan juga, ya, sangat berkembang pesat. Jadi setelah mengetahui kelemahan mereka, mereka mulai berbondong-bondong ke timur, maksudnya ke tempat umat Islam, untuk menggali hal yang belum mereka ketahui, ya, menggali terus, maksudnya mencari pengetahuan yang
tidak mereka ketahui sebelumnya, hal-hal yang baru lah. Jadi setelah mereka dapatkan hal tersebut, mereka disebarluaskan kembali ke tempat mereka, yaitu di Eropa. Salah satunya itu. Dan juga dalam hal perdagangan ya. Jadi setelah peperangan tersebut, perdagangan di bangsa Eropa sangatlah pesat ya. Dan malah setelah peperangan tersebut, perdagangan dari kaum muslimin, maksudnya dari umat Islam sangatlah mulai menurun, dan terbalik, yang mana sebelumnya kaum Eropa perdagangannya sangat rendah, dan setelah itu mereka mulai meningkat ya setelah peperangan tersebut, dan kaum muslimin mulai merendah. Dan untuk yang kedua, dari dunia Islam, dari bangsa Islam, setelah peperangan mereka mendapatkan banyak hal-hal yang negatif ya, banyak mendapatkan hal yang negatif. Berbeda dengan bangsa Eropa, mereka mendapatkan banyak hal positif. Oke, dari bangsa Eropa, salah satu contoh hal yang negatif adalah yang mereka dapatkan adalah dari segi politik. Banyak dinasti-dinasti kecil mulai memerdekakan diri dari pusatnya Abbasiyah ya, di Baghdad. Jadi bukannya mereka malah bersatu, tapi mereka malah berpecah belah setelah peperangan salib tersebut. Nah, dan hal tersebut merupakan suatu yang negatif bagi mereka. Dan juga dari hal tersebut, dari politik, juga dari hal militer ya. Banyak kaum Eropa, maksudnya bangsa Eropa, menemukan hal-hal yang baru dari segi pertempuran ya, dari militer, yang mana belum diketahui oleh kaum dari umat Islam tersebut, merupakan kerugian besar tentunya bagi kaum Islam, yang mana mereka belum mengetahui apa yang ada dalam daerah, yang ada dalam lingkup mereka, dan malah diketahui di luar lingkup mereka, maksudnya oleh musuh mereka ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai hal hikmah dan pembelajaran tentang kaum muslimin dan kaum Kristiani dalam perang salib. Dan intinya, kaum Kristiani mendapatkan banyak hal positif dari perang tersebut, dan kaum Islam mendapatkan hal negatif meskipun mereka memenangkan perang tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dari kelas TBI 2. Saya akan menjelaskan tentang Sultan Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Jadi yang pertama ialah masa kecil dan proses Sunan Al-Fatih. Sunan Al-Fatih memiliki nama Sultan Mehmed II yang lahir pada tahun 833 Hijriah atau tahun 1429 Masehi. Dia merupakan Sultan Utsmani ke-7 dalam silsilah keluarga Utsman, bergelar Muhammad Al-Fatih dan Abu Hurairah. Memerintah kurang lebih selama 30 tahun dan berhasil membawa kebaikan dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Dan dia diangkat menjadi penguasa Daulah Utsmaniyah setelah kematian ayahnya pada tanggal 16 Muharram 855 Hijriah. Dan dikatakan bahwa ketika menunggu proses kelahiran Moro II, ayahnya menenangkan diri dengan membaca surat Al-Fat yang berisi janji-janji Allah akan kemenangan kaum muslimin. Dan ketika Sunan Al-Fatih berumur 2 tahun, dia dikirim oleh ayahnya bersama dengan kakak sulungnya ke sebuah kota untuk melakukan pendidikan di bidang kesultanan.
Setelah diperintah oleh Sunan Al-Fatih, dan yang kedua ialah proses penaklukan Konstantinopel. Banyak sejarawan mengatakan bahwa motif utama penaklukan Konstantinopel bukan pada Islamnya, namun sungguh mereka telah salah besar. Memang betul, secara geografis keberadaan Konstantinopel merupakan ancaman bagi Turki Utsmani disebabkan letaknya seperti duri di dalam daging. Konstantinopel bukan hanya sebuah kota yang strategis dan banyak hartanya, tapi Konstantinopel adalah pertaruhan akan kebenaran lisan Rasulullah. Kota Konstantinopel dikelilingi oleh perairan laut di 3 front, Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Tanduk Emas yang diproteksi dengan rantai raksasa yang dapat mengontrol arus masuk kapal yang menujunya. Di samping itu ada 2 garis dari tembok-tembok yang mengelilingi di arah barat, tepatnya dari tepi pantai Laut Marmara hingga Tanduk Emas. Dan banyak sahabat Rasulullah yang gagal dalam menaklukkan Konstantinopel, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah, merupakan salah satu penguasa pertama Muslim yang mengirimkan ekspedisi untuk melakukan Konstantinopel. Abu Ayyub Al-Ansori, seorang sahabat terkemuka Rasulullah, tewas dengan gagah berani dalam ekspedisi tersebut. Dan memang telah ditakdirkan bahwa penakluk Konstantinopel jatuh kepada Sultan Al-Fatih. Dan setelah penaklukan Konstantinopel, Sultan Al-Fatih memindahkan ibu kota Utsmani ke kota itu dan memerintah rakyatnya dengan adil. Kemampuannya dalam urusan administrasi dan pengelolaan kota sama baiknya ketika ia berhadapan dengan pasukan perang. Sultan Al-Fatih merupakan sultan pertama yang memodifikasi aturan-aturan hukum dalam setiap urusan. Sultan mengatur semuanya dengan hukum-hukum yang sangat rinci, baik dalam bidang pendidikan, pemerintahan, kepegawaian, peradilan, kesehatan, militer, seni budaya, perdagangan, sampai hukum-hukum sipil. Tidak heran jika pada masa pemerintahan Sunan Al-Fatih, pusat perhatian menjadi kota terbesar dan tersohor pada masa itu. Pusat perhatian sultan berikutnya adalah membangun Konstantinopel dan mengembalikannya sebagai pusat peradaban. Atas kemahirannya dalam mengatur administrasi negara, dalam waktu kurang lebih 30 tahun sejak jatuhnya Konstantinopel, Sultan Al-Fatih telah melipat gandakan penduduk kota menjadi 4 kali lipat dan menjadi pondasi bagi penguasa-penguasa setelahnya untuk menjadikan kota terbegah di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Farahilah dari kelompok 14. Nomor induk mahasiswa T 2019-6085. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses berlangsungnya Perang Salib. Perang ini dikenal dengan nama Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen yang menggunakan tanda salib sebagai simbol pemersatu. Dalam peperangan ini, tentara salib memakai tanda salib yang terbuat dari kain merah yang ditempelkan atau dijahitkan pada mantel sebagai tanda status mereka. Perang ini bertujuan untuk membebaskan Baitul Maqdis atau Yerusalem dari kekuasaan orang-orang Islam. Perang ini merupakan misi keagamaan awalnya, tapi berubah menjadi misi peperangan karena termakan isu bahwa penguasa Yerusalem pada waktu itu telah melakukan penganiayaan pada para penziarah yang beragama Kristen. Perang Salib ini terjadi sekitar hampir 2 abad, yaitu di antara tahun 1095 sampai 1291 Masehi. Karena berlangsung sangat lama atau 2 abad ini, maka dibagi menjadi beberapa periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi yang dikenal dengan periode penaklukan umat Kristiani. Yang kedua, periode kedua
yaitu pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi, yang dikenal sebagai periode reaksi umat Islam. Yang ketiga disebut sebagai periode kehancuran pasukan salib yang berlangsung dari tahun 1192 sampai 1291. Pada perang salib yang periode pertama, seruan perang salib ini hasil kerja keras dari Paus Urbanus II, yang kemudian Paus Urbanus II ini didukung oleh kampanye yang sama dari penginjil yang bernama Petrus Amin. Mereka berdua berhasil mengumpulkan 150.000 tentara Eropa yang kemudian dalam perjalanan menuju Palestina mereka mendapatkan pasukan hingga 300.000 orang. Pada perang pertama ini, tentara salib seluruhnya binasa sebelum mereka dapat membebaskan Baitul Maqdis. Karena hancurnya pasukan salib yang pertama ini, akhirnya mereka melakukan kembali berikutnya setahun kemudian pada tahun 1097 Masehi. Dan akhirnya mereka berhasil menguasai Baitul Maqdis. Jadi periode pertama ini umat Islam mengalami kekalahan, sementara pasukan salib dapat merealisasikan tujuan utamanya, yaitu menguasai Baitul Maqdis. Kemudian periode kedua yaitu terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam setelah mengalami kekalahan pada periode pertama. Umat Islam melakukan perlawanan terhadap pasukan salib yang dipimpin oleh Ad-Din Zaki. Di bawah pimpinannya, tentara Islam bersungguh-sungguh untuk merebut kembali beberapa kota, di antaranya yaitu Aleppo, Hamimah, dan kota-kota lainnya hingga Edessa. Pada periode ini, tentara salib berhasil merebut Akka yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi mereka tidak berhasil merebut Palestina karena pemimpin mereka, yaitu Raja Ricardo, khawatir akan keselamatan daerah kekuasaannya yang lain. Kemudian dia mengirim surat yang disebut Sul Ar-Romlah pada tanggal 2 Juli 1192 yang berisi dua kesepakatan. Yang pertama yaitu daerah pantai sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib. Yang kedua, Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam. Akan tetapi jamaah Kristen diizinkan untuk berziarah di sana tanpa boleh membawa senjata. Jadi pada periode perang salib yang kedua ini, Palestina telah berhasil direbut oleh pasukan umat Islam. Kemudian periode ketiga dari perang salib yaitu terjadi pada tahun 1192 hingga 1291 Masehi. Pada periode ketiga ini, tentara salib memiliki tujuan utama yaitu Mesir. Karena mereka mempertimbangkan ekonomi, karena mereka berpikir jika mereka berhasil menguasai Mesir, maka mereka dapat memperoleh keuntungan yang besar dalam perperangan, sebab dari Mesir akan terbuka kesempatan untuk memasuki Laut Merah dan mengembangkan perdagangan ke Hindia dan Kepulauan Hindia sebelah timur. Tapi lagi-lagi tentara salib gagal mendapatkan tujuan mereka. Kemudian di periode ini diakhiri dengan melakukan perjanjian, dengan isi perjanjiannya yaitu Baitul Maqdis diserahkan kepada tentara salib dan sebagai gantinya Dimyat diserahkan kepada tentara Islam. Kemudian setelah ditandatanganinya isi perjanjian tersebut, akhirnya Baitul Maqdis kembali ke pangkuan pasukan salib. Tapi beberapa pertempuran melawan tentara salib, akhirnya Baitul Maqdis kembali lagi dapat direbut oleh pasukan Islam. Baik, itu saja materi untuk proses berlangsungnya
Perang Salib. Terima kasih.